Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Apa kabar? Baik. Mata pelajaran terakhir ya. Udah kelihatan sih lemesnya. Pengen pulang. Mau pulang. Kita nggak akan lama-lama kok hari ini. Sebelum mulai, karena ngelihatnya lemesnya nggak enak ya dilihatnya ya. Jadi kita ice breaking dulu. Sekarang berdiri dulu yuk. Oke. Kita akan nyanyi bareng-bareng sambil bergerak tubuhnya ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan ya. Senang? Suka apa senangnya? Oh suka. Oh ya boleh. Ayo dimulai ya. Tapi bareng-bareng nyanyi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau sekarang injak bumi. Ya, kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak-hore. Kalau kau suka hati sorak-hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak-hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Kau suka hati semuanya. Hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Tepuk tangan. Aduh dong silakan. Ya. Karena minggu kemarin kita belajar tentang inflasi. Minggu kemarin kan belajarnya masih mendasar banget ya, yaitu definisi inflasi kan. Ya, ada yang bisa mengulas kembali definisi inflasi atau apa itu inflasi? Kenaikan harga secara terus. Ya, kenaikan harga secara terus-menerus. Dan itu jangkanya bisa panjang dan bisa pendek. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi sebelumnya. Sekarang macam inflasi. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam inflasi. Ada yang tahu ada berapa? Ada 4. Berarti ada yang udah belajar ya di rumah ya? Iya. Oke. Yang pertama ada inflasi itu berkisar 10%. Nah, inflasi ringan ini nggak ngaruh apa-apa sih sebenarnya ya untuk kehidupan masyarakat di suatu negara. Justru di inflasi ringan ini membantu merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini justru dibutuhkan. Ya karena inflasi ringan tuh harganya naik, tapi dalam jangka waktu yang lama, misal setahun atau 2 tahun itu baru naik, dan naiknya tuh sedikit gitu. Ya contohnya seperti naik 1.000-2.000 gitu ya, dari yang awalnya 15.000 tahun depan jadi 16 gitu, itu masih nggak masalah. Yang kedua ada inflasi sedang.
ini sudah mulai naik dari 10% sampai 30%. Di fase ini, inflasi sudah tidak bisa terkendali. Tapi masih dalam batas yang nggak gede-gede amat, tapi kalau dibilang ringan juga ya enggak, karena ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat ya. Apalagi yang kerjanya tuh gajinya tetap. Jadi kalau ini berada di fase ini semuanya naik, tapi gajinya tuh nggak naik, gitu. Lalu yang ketiga ada inflasi beras. Itu sudah 30% sampai 100. Di inflasi ini masyarakat sudah nggak terlalu peduli sama uang, mereka lebih memilih untuk menimbun barang ya. Karena mau nabung di bank pun itu bunga banknya tetap kalah jauh sama kenaikan harga barang pokok gitu. Jadi lebih memilih untuk menimbun barang pokok. Yang keempat, yang terakhir, yang paling berat itu inflasi. Maaf, ini gitar. Ini sudah 100%. Kalau yang udah 100% gini, tinggi sekali, karena di 100% ini mata uang jadi nggak ada nilainya gitu. Jadi udah benar-benar anjlok, dan kenaikan inflasi maksudnya, dan inflasinya itu nggak terhitung setahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi bisa hitungan jam gitu ya. Jadi misalnya jam 1 siang harganya masih 100, tapi nanti jam 2 udah berkali-kali lipat gitu. Ya, bisa kayak gitu. Ada yang tahu contoh negara yang pernah mengalami hiperinflasi? Betul, itu sempat viral ya. Sempat viral beberapa waktu yang lalu, dan itu memang parah banget. Ini disebabkan karena bank sentral mencetak terlalu banyak uang gitu. Jadi terlalu banyak uang yang dipegang oleh masyarakat, jadi yang nggak ada nilainya gitu kan. Mau beli 1 potong roti aja itu harus membawa banyak uang, kayak ya bertumpuk-tumpuk gitu. Iya gitu. Nah, betul. Coach hari ini Amira. Nah, dari keempat macam inflasi ini, negara Indonesia masih termasuk yang mana? Tiga. Oh. Sekarang udah turun lagi lah. Jadi 17.000. Ya, jadi Indonesia itu masih tergolong aman. Kita masih ada di inflasi ringan, yang kenaikannya mungkin 2%-an lah ya setiap tahunnya gitu. Jadi masih aman-aman aja. Untuk yang dolar, kita katakan $1 itu 17.000. Itu bisa disebabkan karena pembelian di luar negeri. Jadi kita ketergantungan sama negara luar yang menggunakan dolar, makanya nilai mata iya, makanya kita bisa anjlok kayak gitu sih ya. Ya, ke negara lain gitu.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini masih aman karena masih diinvasi ringan. Nah, untuk kesimpulan semua ini, kesimpulannya invasi ringan itu masih dalam batas wajar dan aman, justru dibutuhkan ya untuk pertumbuhan. Nah, kalau invasi sedang sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat. Invasi berat masyarakat sudah tidak terlalu membutuhkan uang dan mengutamakan penimbunan ya. Itu pokok-pokok intinya ya dari mereka ini. Yang hiperinflasi itu adalah penurunan yang sangat drastis, ya di mana mata uang sudah tidak ada harganya. Tuh, ada yang ingin tanyakan? Udah cukup ya, kalian juga udah kelihatan capek banget hari ini. Jadi kita akhiri. Oh ya, sebelum itu semuanya lengkap ya sepertinya ya? Iya, hadir Ibu. Hadir semua, alhamdulillah. Oke, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Yang pulangnya naik kendaraan umum dan naik bawa motor sendiri, hati-hati di jalan ya. Iya, Ibu. Oke, dadah semua. Iya.